terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, baik untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, juga bupati dan wakil bupati ya, di 11 daerah Provinsi Maluku Utara dan 10 kabupaten kota yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk hari pemungutan suaranya. Dan sudah seperti apa, sejauh apa proses tahapan Pilkada Serentak 2024 yang diselenggarakan oleh jajaran KPU dari Provinsi Kabupaten Kota, kita akan bincangkan ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di studio kami saat ini. Pendengar, yang pertama adalah anggota KPU Provinsi Maluku Utara. Beliau ini adalah pengampu divisi teknis penyelenggaraan. Ada Ibu Reni Safrudin A. Banjar. Sudah tidak asing lagi karena ini sudah di periode kedua ya. Saya mau ucapkan selamat sekalian Bu Reni. Terima kasih. Iya, terima kasih juga sudah hadir di studio. Ini adalah periode kedua beliau di KPU Provinsi. Tapi sebelumnya sudah juga ya, kalau di penyelenggara 4 ya, 2 kali di Tidore, 1 kali di Tidore nih, 1 ya, 3 periode berarti ya, di sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilihan baik pemilu maupun pilkada. Lalu yang kedua, ini juga sudah tidak asing di indera dengar Anda, pendengar RRI yang selalu berkenan hadir dalam dialog-dialog pelaksanaan pemilihan di RRI yang diselenggarakan. Ada Ketua KPU Kota Ternate, Bang M. Zen A. Karim. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Jen. Pagi Bu Mbak Fira. Beliau juga terpilih kembali menjadi Ketua KPU ya di periode kedua, periode 2024-2029. Selamat sekali lagi Bang Jen ya. Terima kasih Mbak. Baik, pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan, ini mohon maaf ya, kita lagi ada trouble di RRI Digital, tapi nanti akan dialog ini juga akan kami hadirkan nanti di channel YouTube official RRI Ternate. Lain telepon nanti kami ajak Anda pendengar di 092131255521, juga di 082211537429 untuk Anda bisa berbincang langsung dengan kedua narasumber kami. Saya ke Bu Reni. Ini tahapannya sudah berjalan ya, walaupun pemilunya belum selesai ya, sampai nanti pada pelaksanaan pelantikan nanti baik presiden maupun juga legislatif dari pusat sampai ke daerah. Untuk tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sendiri, tahapannya sudah sejauh mana dan diselenggarakan oleh jajaran di KPU Provinsi juga Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Maluku Utara, Bu Reni. Ya, baik, terima kasih Mbak Farah. Sebelumnya saya sapa dulu para pendengar di rumah. Ya, semoga para pendengar seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita juga memohon doa semoga kami penyelenggara baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, betul Mbak Farah, saat ini untuk pasca pemilu ini masih ada lagi ya sengketa di Mahkamah Konstitusi. Betul. Jadi insya Allah nanti di besok tanggal 7 itu untuk mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau ketetapan dari Mahkamah Konstitusi. Yang ada adalah Dapil 1 DPRD Provinsi Maluku Utara, khususnya di Partai Gerindra dan ada di Nasdem. Nah, ini yang kami akan mendengarkan secara langsung putusan Mahkamah Konstitusi di besok hari ya. Nah, itu kalau pemilu, dan nanti tentunya ada evaluasi untuk tahapan pemilu. Nah, kemudian untuk pilkada saat ini masuk kepada tahapan yang sedang berjalan, yaitu di verifikasi administrasi khususnya untuk calon persorangan. Nah, untuk di Maluku Utara sendiri, Provinsi Maluku Utara nihil, tidak ada calon persorangan, dan di kabupaten kota hanya ada 3, yaitu di Halmahera Utara, Sula, dan Taliabu. Nah, untuk di
masa ini adalah masa untuk perbaikan dari syarat dukungan minimal yang sudah disampaikan itu, kemudian diberi waktu sampai dengan di tanggal 7 nanti untuk perbaikan. Nah, dan pelaksanaannya itu semuanya melalui sistem informasi pencalonan. Jadi nanti mereka mengunggah kembali syarat dukungan yang baru atau yang belum memenuhi syarat kemarin itu, diunggah untuk diperbaiki di silon seperti itu. Kemudian kami juga sudah melaksanakan pemetaan TPS. Pemetaan TPS untuk 10 kabupaten kota, khususnya persiapan untuk pemutahiran data pemilih. Nah, sejauh ini ada sekitar 2.320 TPS yang sudah dipetakan. Kemudian selanjutnya nanti di tanggal 13 Juni juga ada pembentukan pemutahiran petugas pemutahiran data pemilih atau biasanya disingkat dengan Pantarli. Nah, ini yang memang baru boleh dibilang, karena sebelumnya istilah-istilah itu dia berbeda pada saat pelaksanaan pemilu maupun pelaksanaan pilkada. Nah, dia berbeda ya, tapi ini sama nanti. Jadi istilah-istilah pemilu akan digunakan di pilkada juga. Jadi kalau dulu pilkada itu petugas PPDP, maka saat ini tetap menggunakan Pantarli. Kalau pemilu Pantarli, maka ini juga petugas kami akan disebut juga dengan Pantarli. Nah, ini jadi nanti prosesnya untuk rekrutmen Pantarli juga terbuka, sama seperti rekrutmen PPK dan PPS, dan bahkan nanti di KPPS juga rekrutmennya secara terbuka. Jadi nanti kalau memang ada yang TPS-nya melebihi dari 400, maka boleh KPU Kabupaten Kota boleh untuk 2 petugas PPDP atau Pantarli seperti itu. Nah, kemudian untuk rekrutmennya ya terbuka, jadi ada seleksi pengumuman, kemudian pendaftaran, administrasi. Nah, sampai nanti ditetapkan di 24 Juni. Jadi setelah itu sudah akan dilaksanakan proses pemutahiran data pemilih yang khususnya untuk ini coklit. Jadi dari rumah ke rumah sama saja. Jadi pelaksanaannya 30 hari. Nah, itu dia untuk tahapan selanjutnya. Kita akan di bulan Agustus itu kita akan memasuki mulai pendaftaran untuk pencalonan. Lalu nanti di bulan September, tanggal 22 September itu kita akan penetapan calon yang pasangan calon ya. Kemudian masuk juga di pengundian. Lalu ada masuk masa kampanye. Selanjutnya di masa tenang, kemudian hari hanya itu tanggal 27 November 2024 di hari Rabu. Nah, itu untuk sosialisasi dari mulai Februari sampai dengan H-3 itu H-1 itu tetap akan dilaksanakan sosialisasi kepada publik, khususnya untuk tahapan-tahapan pemilu, baik dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, itu akan tetap dilaksanakan karena ini adalah menyebarluaskan informasi terkait dengan tahapan kepemiluan atau pilkada kepada masyarakat yang memang di mana hak-hak mereka untuk memperoleh informasi terkait dengan tahapan pilkada, khususnya kalau pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan pemilihan wali kota, bupati akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota, begitu. Baik, itu kita sudah dengarkan ya sedikit penjelasan dari Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Maluku Utara, Bu Reni, terkait dengan tahapan dan jadwal ya untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang dilaksanakan serentak di tanggal 27 November nanti. Nah, tadi juga sudah disampaikan nih di 10 kabupaten kota termasuk di provinsi untuk pemilihan gubernur, ini hanya 3 daerah untuk pemilihan bupati wali kota yang ada calon perseorangannya. Sekarang dilakukan verifikasi. Nah, ada ketua KPU kota di sini, Bang Jen. Ternate kan tidak ada ya untuk calon perseorangannya, dan tahapan untuk pemutahiran data pemilih Pilkada 2024 itu sudah dimulai jadwalnya di tanggal 31 Mei sampai nanti di 22 September 2024. Di beberapa waktu ke depan ini, dalam sepekan ke depan,
di tanggal 13 itu kan ada perekrutan Pantarli ya. Kalau di jajaran KPU Kota Ternate sendiri ini sudah seperti apa nih? Iya baik Mbak Farah. Iya saya menyapa dulu. Selamat pagi masyarakat Kota Ternate dan jajaran KPU sampai di tingkat kelurahan. Alhamdulillah untuk Kota Ternate sendiri karena memang tidak ada calon persorangan atau independen, sehingga kami sekarang fokus pada persoalan pemutahiran data pemilih. Apa yang telah disampaikan tadi pimpinan KPU Provinsi, memang kemarin kami sudah sementara lagi melakukan sosialisasi perekrutan petugas pemutahiran data pemilih untuk 8 kecamatan dan 78 kelurahan. Jadi sementara kan sudah dilakukan pemetaan TPS. Jadi TPS untuk di Kota Ternate itu ada 283 dari 143 12 DP4 yang diserahkan ke KPU Kota Ternate. Jadi sekarang sudah dilakukan penyusunan. Jadi tinggal setelah perekrutan ya langsung kita melakukan pemutahiran. Pemutahiran ini kan dilakukan mulai tanggal 24 Juni sampai 25 Juli. Iya. Petugas Pantarli yang dibutuhkan dan direkrut itu berapa banyak? Kan syaratnya kan ada kalau 400 TPS itu kan hanya satu Pantarli. Kalau di atas 400 ada 200 ada dua Pantarli per satu. Jadi sekitar hampir 400-an lebih. yang akan Karena kami rekrut. tidak semua TPS itu tidak yang semua TPS, DPT-nya 400-an lebih gitu ya. Jadi memang disesuaikan dengan jumlah DPT. Hal-hal lain teknis lainnya seperti misalnya tadi Bang Ketua juga sampaikan bahwa sekarang lagi intens nih lakukan sosialisasi, dan memang juga karena penyelenggaranya baru dilantik untuk periode ini semuanya kecuali Bang Ketua ya. Stok lama. Orang lama yang sudah tidak asing lagi ini kan semuanya masing-masing di masing wilayah kan ada pengampunya, ada ininya, dan sejauh ini sosialisasi juga ke masyarakat Kota Ternate untuk pelaksanaan pilkada pemilihan wali kota dan wali kota ini sudah seperti apa nih? Ya kalau periode sebelumnya karena masa jabatan kami selesaikan tanggal 28. Jadi periode sebelumnya saya sama teman-teman sudah melakukan sosialisasi tahapan. Untuk periode ini kita baru melakukan sosialisasi perekrutan PPDP. Oh, karena pas bertepatan dengan tahapannya gitu ya. Ya, sementara teman-teman di divisi Parmas dan sosialisasi lagi menyusun untuk kelanjutan sosialisasi tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Ternate termasuk pemilihan gubernur. Ya. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Reni. Kalau secara teknis 10 kabupaten kota nih ya, kan ada pembagiannya dari 5 komisioner. Bu Reni sendiri di berapa daerah nih yang menjadi koordinator misalnya pengampu dari yang lainnya, dan sudah di masing-masing daerah yang di bawah wilayahnya Bu Reni itu proses mereka dalam melakukan sosialisasi, lalu baik juga sosialisasi jadwal tahapan ataupun juga proses perekrutan Pantarli untuk kesiapan pemutahiran data pemilih ini bagaimana nih Bu Ren? Iya, jadi memang betul untuk KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota sendiri dibagi juga untuk koordinator wilayahnya ya. Jadi kalau saya sendiri koordinator wilayahnya di Halmahera Utara dan Morotai ya, dan Pak Ketua itu di Motor Alting di Kota Ternate dan Taliabu. Kemudian Pak Iwan Seber yang divisi perencanaan data dan informasi itu di Sula dan Kota Tidore ya. Kemudian Pak Motar Yusuf itu di Halmahera Selatan. Pak Dr. Iwan Kader itu Halmahera Barat dan Halmahera Tengah ya. Nah itu kita sudah bagi-bagi. Memang fungsi untuk sebagai koordinator ini adalah untuk pembinaan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan ketika ada masalah yang timbul di wilayah-wilayah kita ya gitu ya. Terus kemudian untuk di wilayah saya sendiri di Halmahera Utara dan Morotai, memang sebelum KPU periode 2024-2029 dilantik itu komisioner yang lama sudah intens untuk melaksanakan sosialisasi ya, seperti di
Halut dan di Morotai mereka sudah melaksanakan sosialisasi dengan metode peluncuran sehingga pada saat penyampaian masyarakat juga udah mengetahui ya, karena banyak antusiasme dari masyarakat yang hadir untuk mengetahui apa sebenarnya tahapan pemilihan bupati ya di daerah wilayah pemilihan mereka gitu, dan dengan sosialisasi melalui peluncuran tahapan pemilihan bupati itu kan juga tersampaikan kepada masyarakat. Nah, untuk saat ini sosialisasi kepada masyarakat khususnya untuk berpartisipasi untuk mengikuti sebagai penyelenggara, dalam hal ini petugas Pantarli, itu memang sudah intens dilaksanakan kepada masyarakat, karena kebetulan kami juga selain turun langsung supervisi monitoring ke kabupaten kota, kami juga punya akun media sosial melalui WhatsApp grup ya. Jadi di situ wadah untuk KPU kabupaten kota menyampaikan progres kerjanya hari-hari gitu ya, harian gitu. Jadi mereka menyampaikan saat ini lagi sosialisasi untuk menarik minat para masyarakat untuk dapat mendaftarkan diri sebagai penyelenggara di Pantarli seperti itu. Nah, sehingga kiranya mereka sudah cukup setelah pelantikan sudah cukup adaptif ya. Jadi udah langsung bekerja saya lihat. Jadi mudah-mudahan selama 5 tahun nanti ini juga betul-betul kinerja yang ditunjukkan itu betul-betul baik ya, sehingga tahapan pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu betul-betul lancar, sukses dan kondusif ya. Seperti itu. Tanggung jawab besarnya ada di penyelenggara ya, tapi sebagai masyarakat juga harus support ini, mendukungnya nih. Nah, masalah setiap kali pelaksanaan pemilihan, baik itu pemilu, pilkada, hal yang mungkin sangat krusial itu adalah data pemilih gitu ya. Nah, ini yang selalu menjadi persoalan ketika nanti sampai di hari H orang selalu ribut, saya tidak bisa milih, saya tidak masuk DPT dan sebagainya. Tapi ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Kita flashback kemarin saja seperti di pelaksanaan pemilu, saat pencoblosan ini kan banyak problemnya nih. Padahal sudah jauh hari tahapan mulai bergulir, semua jajaran sudah sosialisasi ini sampai ke tingkat RT RW ini juga dilakukan. Nah, kalau di pilkada ini sendiri ini kan juga berjalan waktu sampai di November, ada penambahan pemilih baru ya, karena di usia pemilih pemula dan sebagainya. Ini artinya bahwa boleh dibilang jumlah DPT nanti akan bertambah dari pemilu ke pilkada. Nah, saya kembali lagi nih, saya ke Bang Jen. Soal data pemilih, ini kan juga sangat krusial, termasuk di daerah Ternate yang merupakan gerbang pintu masuk. Banyak masyarakat luar daerah yang sudah masuk berdomisili di sini, mereka tentunya ingin memilih, tapi kan ada syaratnya ya, kalau sudah memenuhi menjadi hak pilih, memiliki hak pilih politik begitu ya, memiliki KTP dan sebagainya. Dengan dinas terkait seperti apa proses ini agar berjalan dengan baik, lalu juga nanti pada proses rekrutmen PPIP ya, petugas Pantarli, petugas pemutahiran data pemilih. Ini nanti mereka itu harus bagaimana gitu kan, karena ini rekrutmennya terbuka, sehingga pada proses pemutahiran data sampai ke coklit nanti ini benar-benar datanya valid, data-datanya betul bisa, dan mereka bisa menyalurkan hak politiknya nanti memilih wali kota dan wakil wali kota di tanggal 27 November nanti nih. Bang Jen, silakan. Iya, jadi yang pertama syarat jadi pemilih kan warga negara Indonesia dulu, karena dulu kan pernah ada warga negara asing kan terdapat dalam DPT. Iya. Yang kedua itu ya 17 tahun atau sudah pernah menikah. Mereka tidak dicabut hak pilihnya, domisilinya Ternate bukan di luar. Awalnya itu tujuan daripada pemutahiran yang ingin memastikan bahwa data pemilih yang diberikan kepada teman-teman PPDP nanti melakukan pemutahiran itu memastikan bahwa mereka itu terdaftar dalam daftar pemilih. Kalaupun mereka belum terdaftar, tapi kalau memenuhi syarat sebagai pemilih yang memang domisilinya di Ternate akan dicatat kembali. Oleh itu saya pikir sejauh ini apa yang dilakukan pemutahiran itu sangat maksimal. Jauh ini perjalanan pemutahiran, apalagi ini hampir 4 bulan dari bulan Juni sampai ke September itu. Kalau sudah penetapan DPT maka sudah tidak ada ruang lagi untuk perbaikan. Olehnya itu ya kami berharap masyarakat ya jangan hanya sebatas
melihat saja, tetapi partisipasi itu bukan hanya pada tanggal 27. Dalam tahapan proses pemutahiran sampai kampanye dan pencalonan itu masyarakat punya hak untuk berpartisipasi, memberikan masukan, saran dan pendapat, apalagi terkait dengan pemutahiran, karena ini menyangkut hak ini. Kami lagi-lagi pada saat pemungutan itu selalu dipersalahkan, dianggap kami tidak mendata dan sebagainya. Padahal petugas kami itu sudah datang dari rumah ke rumah. Bahkan di Ternate itu karena memang selain pekerjaan sebagai PNS, ada yang nelayan, ada yang petani, sehingga kami membagi waktu kepada teman-teman Pantari dan PPS untuk mengawal. Jadi sebelum dilakukan pemutahiran itu sudah harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan RT dan RW setempat. Maksudnya ingin memastikan bahwa masyarakat ini betul-betul mereka ini pekerjaannya apa, terus betul-betul mereka ada apa tidak, sehingga dalam proses pemutahiran itu mempermudah bagi teman-teman PPDP dalam mencari rumah-rumah warga. Karena di Ternate ini kan ya setahu sudah penduduk ini kan kadang mereka pedagang dan sebagainya, sehingga pulangnya hampir larut malam. Makanya waktu-waktu itu akan kami sampaikan kepada teman-teman PPDP sehingga proses pemutahiran dapat berjalan dengan lancar. Itu acuannya juga kan dari data DP4 dan itu bukan dari yang dibuat, yang dikumpulkan bukan KPU ya, tapi dari pemerintah melalui Kemendagri yang diterima kemudian dicocokkan. Disinkronisasikan. Jadi warga juga harus ya peran aktif, lapor ke RT RW kata Rada, jangan nanti pas di hari H, karena data di entoran ya bagaimana. Karena memang Mbak Farah, di pengalaman kami di 2020 itu kan berbagai instrumen yang kami gunakan, bahkan ada pos data pemilih, bahkan pengumuman lewat masjid, lewat gereja. Cuma lagi-lagi masyarakat menganggap bahwa pemilu tanggung jawab KPU, ini harus diluruskan dulu bahwa KPU hanya melaksanakan tahapan penyelenggaraan, sementara partisipasi aktif dari masyarakat, karena ini menyangkut dengan pergantian kepemimpinan, sehingga masyarakat harus peran aktif dalam proses tahapan mulai dari awal sampai tahapan pencoblosan. Kasarnya gini, cari barang yang salah ini paling gampang sekali. Nah, kalau Bu Reni melihat kondisi seperti ini bagaimana? Jadi memang ada ruang-ruang untuk masyarakat ya, seperti pada saat penyusunan daftar pemilih, itu kan petugas Pantarli berkoordinasi dengan RT RW. Kemudian setelah penyusunan ada yang namanya daftar pemilih sementara, kemudian diumumkan lagi di area-area publik ya, untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat, apakah sudah terdaftar atau belum. Kemudian pada saat pleno di tingkat PPK maupun PPS, KPU Kabupaten Kota, Provinsi, itu juga ada ruang sebenarnya untuk masyarakat berpartisipasi aktif untuk memberi masukan terhadap daftar pemilih yang sedang disusun. Kemudian sampai dengan penetapan DPT gitu ya. Jadi nah itu yang memang masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk terlibat langsung kalau namanya belum terdaftar atau keluarganya, kerabatnya, terus kemudian lingkungan temannya yang memang belum terdaftar, ya itu yang memang harusnya memberi masukan kepada PPS, PPK, kemudian KPU Kabupaten Kota. Nah, sebenarnya di pemilu 2024 ini yang lalu ini sudah kita menggunakan aplikasi elektronik coklit juga. Nah, jadi nanti ini juga akan menggunakan aplikasi elektronik coklit gitu. Jadi petugas, jadi tidak selamanya di masyarakat, tapi memang ada petugas Pantarli yang memang dia hanya bekerja on desk ya, tidak turun, dia hanya berkoordinasi dengan RT RW dan dia tidak melaksanakan secara langsung dari rumah ke rumah yang seharusnya memang dia datangi secara langsung. Nah, ini kalau dengan menggunakan elektronik coklit, maka KPU Kabupaten Kota dan PPK, PPS itu dapat mengetahui pergerakan dia. Jadi dia ada di rumah, dia tidak melaksanakan coklit dari rumah ke rumah, itu akan diketahui oleh elektronik coklit itu, karena jadi ada semacam maps-nya. Jadi ketika nanti petugasnya hanya di rumah, maka ini itu
tidak akan bergerak. Nah, ketika dia mencoklit dari rumah ke rumah, maka akan diketahui di aplikasi elektronik coklit. Jadi ini akan nanti digunakan juga. Yang lalu ini hanya Kota Ternate dan Kota Tidore yang menggunakan aplikasi elektronik coklit gitu. Jadi harapan kami nanti untuk yang pilkada ini seluruhnya menggunakan elektronik coklit, sehingga kita mengetahui bahwa petugas Pantarli ini memang dia bekerja dan dia datangi secara langsung dari rumah ke rumah seperti itu. Jadi untuk partisipasi masyarakat, gunakanlah pada saat pengumuman DPS, pengumuman ini DPS HP, DPT nanti itu silakan digunakan untuk memberi masukan bahwa nama saya ini kok masih salah, tempat tanggal lahir salah begitu. Nah, kemudian pada pilkada ini dia berbeda dengan pemilu. Kalau pemilu dari provinsi lain dia dapat menggunakan hak pilihnya di Maluku Utara, tapi kali ini tidak. Jadi memang ini sesuai dengan wilayah pemilihannya. Kalau pemilihan gubernur maka dia harus tercatat di 10 kabupaten kota ya. Jadi kalau dia untuk Kota Ternate maka dia harus tercatat di daerah pemilihannya di Kota Ternate untuk masuk di daftar pemilih tetap di Kota Ternate. Nah, dia tidak dapat menggunakan hak pilihnya di daerah lain, hanya untuk menggunakan satu pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang dari luar, apakah menggunakan hak pilih di sini? Tidak bisa. Jadi harus kembali ke daerahnya, ke provinsinya, ke kotanya untuk dapat menggunakan hak pilihnya di daerah asalnya begitu, kecuali kalau memang dari wilayah luar kemudian dari provinsi lain dia masuk ke Maluku Utara, dia sudah menggunakan KTP elektronik di Maluku Utara, maka dia dapat menggunakan hak pilihnya di Maluku Utara untuk memilih gubernur, wakil gubernur, dan misalkan dia di stay di Kota Ternate, maka dia dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih wali kota dan wakil wali kota seperti itu. Ini yang memang harus dari awal dipahami ya. Betul. Kalau di Pilpres itu 5 surat suara harus coblos. Kalau di Pilkada 27 November hanya 2 gubernur dan wali kota atau gubernur dan bupati di wilayah masing-masing. Jadi jangan ribut lagi nih. Betul. Semua platform sudah digunakan ya, online, offline semuanya dilaksanakan. Jadi mungkin ya benar, harus jangan sampai nanti problemnya seperti di pilkada terakhir 2020, 8 daerah yang menyelenggarakan pilkada waktu itu Mines, Halmahera Tengah dan Morotai ya yang tidak dilaksanakan. Kali ini baru dilaksanakan serentak nih 10 daerah. Jadi proses yang akan berjalan ini untuk pemutakhiran data sampai di coklit ini ya, peran dari masyarakat ini yang sangat berperan, sangat dibutuhkan sekali dalam penetapan DPT nanti yang dilaksanakan oleh KPU setelah proses ini berlangsung. Lain telepon pendengar kami buka saat ini untuk Anda di menit ke-32 dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, 0921 31 25 521, juga di 0822 1153 7429. Kita tengah berbincang, pendengar, berbagi informasi kepada Anda terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, juga bupati dan wakil bupati tahun 2024 ya di wilayah Provinsi Maluku Utara. Dan tadi sudah disampaikan banyak hal secara umum dan juga ini memang harus kita jadwalkan lagi nih sampai proses ini berjalan agar perannya, agar masyarakat bisa benar-benar memahami proses ini. Soal tahapan, jadwal dan tahapan pelaksanaan pilkada, lalu dalam masa ini adalah yang penting itu adalah pemutakhiran data pemilih, jadwalnya dari tanggal 31 sampai 22, lalu di tanggal 13 satu pekan ke depan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih, dan nanti di setelahnya baru dimulai ya untuk proses pemutakhirannya dengan coklit. Nah, ini nih yang memang benar-benar dibutuhkan sekali peran aktif dari masyarakat wajib pilih yang sudah bisa memberikan suaranya memilih gubernur, wali kota, bupati, dan juga wakil-wakilnya di 27 November 2024. Kami tunggu Anda di line telepon dan kita jeda sesaat pendengar, nanti akan kami kembali untuk Anda.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kita masih di obrolan ya di dialog pasca pemilu, pendengar berbagi informasi terkait pentahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya. Ini perjalanannya masih panjang sampai nanti di 27 November. Ini sudah nanti milih ya. Milih wali kota dan gubernur ya. Baik, nanti kami juga akan bagi informasi untuk Anda, tapi kita kembali di dua narasumber. Ada Bu Reni, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Maluku Utara. Lalu ada juga Banjen Karim, beliau adalah Ketua KPU Kota Ternate ya. Ini kalau berdirinya dengan saya sangat terlihat tinggi sekali. Baik, ini saya ke Bu Reni. Bu Reni, ini tadi juga sudah kita bicara banyak ya, mulai dari tahapannya sampai pada hari pemungutan suara nanti di 27 November. Lalu ini dalam waktu dekat lagi-lagi kami informasikan untuk Anda pendengar, pemutakhiran data pemilih dan rekrutmen Pantarli. Ada hal-hal teknis mungkin secara internal dari pengalaman di pemutakhiran data pemilih kemarin di pemilu. Ini apa saja poin yang ditekankan kepada petugas Pantarli nanti ketika mereka melakukan pemutakhiran data pemilih begitu, Bu Reni? Iya, jadi ketika nanti masuk pada masa penelitian dan pencocokan akan dilaksanakan oleh Pantarli, maka yang harus disiapkan adalah pertama adalah mereka harus di BIMTEK dulu. Ya, setelah mereka dilantik, kemudian mereka di BIMTEK, kemudian nanti ada buku panduan untuk mereka kerja ya. Kemudian ada lembar kerja juga yang akan mereka lakukan. Nah, baik, Bu Reni izin mohon maaf ya, kita jeda dulu. Ada yang bergabung, kita terima. Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana? Pak Haji Dingade, Pak Jalil. Oh, Pak Halil. Baik, Pak Halil. Ada Pak Jen dan juga Pak Bu Reni. Narasumber dan Bapak narasumber, Bapak Ketua KPU Kota Ternate. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan wabarakatuh. pemilihan selamat ini dengan aman dan tertib. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap pemilu ini sudah menjadi satu budaya bagi kita, terutama Maluku Utara ini. Waktu pemilihan itu dari macam-macam kejadian. Dan saya kira perlu ketua KPU itu perlu betul-betul tata betul-betul sehingga bisa sukses dalam pemilihan ini dengan jujur, tertib, iman dan kesabaran. Amin. Siap Haji. Supaya jangan waktu-waktu terjadi masalah yang tidak bagus-bagus, jangan. Jangan sampai istilah taruh kelor dengan upaya, jangan. Mudah-mudahan supaya itu jangan. Saya kira begitu Pak Ketua Kota Ternate, Ketua KPU untuk menjaga ketertiban ini. Selama pemilihan itu perlu lihat pimpinan-pimpinan yang memang bijaksana di dalam pemimpin kita sebagai masyarakat di Maluku Utara ini. Terima kasih. Baik, Iya, baik, terima Pak Jen. kasih Pak Haji. Yang memilih ya masyarakat ya, menyelenggarakan KPU. Baik, bagian nanti ditanggapi, tapi Siap. saya kembali lagi ke Bu Reni untuk lanjutan untuk penjelasannya terkait di proses Pantarli ketika mulai melakukan coklit itu sendiri. iya, jadi memang mereka punya lembar kerja ya, dan mereka akan dievaluasi di setiap, kalau yang di pemilu yang kemarin itu memang kebetulan saya juga yang mengampu divisi Datin, jadi dari provinsi juga setiap seminggu
itu kita sudah minta progresnya seperti apa. Jadi mereka memang harus setiap 3 hari sekali mereka sudah harus evaluasi dengan PPS-nya. Apa progresnya, berapa rumah yang sudah didatangi secara langsung, kemudian apa kendalanya. Nah, itu yang tetap akan dilaksanakan pada Pilkada 2024 ini, sehingga memang betul kita mengontrol kerja-kerja dari Pantarli. Nah, kemudian masyarakat sendiri juga sudah harus mengetahui bahwa untuk pada saat masa coklit itu nanti disiapkan seluruh dokumen berupa identitas kependudukan ya, KTP elektronik, dan kemudian KK ya, jadi disiapkan. Nah, sehingga mudah didata oleh petugas Pantarli. Begitu pula dengan Bapak Ibu ya, yang saudara-saudara kita yang memang yang bertani ataupun nelayan. Nah, itu bisa sempatkan waktu untuk pada saat hari pertama petugas Pantarli datangi kemudian yang bersangkutan tidak berada, maka nanti juga harus didata ya. Jadi memang meluangkan waktunya ya, begitu, sehingga mudah untuk didata oleh petugas Pantarli, sehingga pada saat sampai dengan tahap akhir untuk penetapan DPT itu betul-betul seluruh masyarakat apapun ya, dimanapun mau yang marginal ataupun yang di desa atau dimanapun, itu memang betul-betul sudah masuk dan terdata. Karena memang KPU ini kan memang untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang sudah diatur dan memang betul-betul dijaga ya, jangan sampai masyarakat itu tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, karena ini kan kepentingan untuk daerah kita ya, daerah di Provinsi Maluku Utara maupun di 10 kabupaten kota untuk memilih kepemimpinan yang akan dipimpin selama 5 tahun ke depan, sehingga bermula dari daftar pemilih tetap, sehingga tidak ada masalah lagi bahwa ada yang belum terdaftar, terus kemudian pada saat hari H ada yang masih aja datang ke PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota untuk meminta agar dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap. Nah, untuk pada pilkada ini juga masih ada, tetap masih ada yang namanya daftar pemilih khusus. Jadi yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap maupun di daftar pemilih tambahan ya, itu dia masih boleh untuk datang di TPS dengan menggunakan KTP elektronik, dan dia akan masuk di dalam daftar pemilih khusus. Nah, di samping itu juga memang problemnya kita di Maluku Utara ini juga kan masih ada yang namanya TPS atau DPT khusus untuk lokasi khusus seperti di pertambangan maupun di lapas dan rutan. Nah, itu juga memang harus butuh KPU Kabupaten Kota maupun kami KPU Provinsi untuk dapat melaksanakan sosialisasi di lokasi khusus maupun masyarakat umum. Nah, untuk di Provinsi Maluku Utara sendiri khususnya untuk 2 wilayah perbatasan Halmahera Utara dan Halmahera Barat itu juga kami akan ada sesi khusus untuk rapat koordinasi terkait dengan 2 wilayah itu. Betul. Sehingga nanti pada pilkada juga tidak ada problem yang memang terus berulang kali terjadi ketika momen-momen pilgub maupun pilkada untuk khususnya bupati kedua wilayah tersebut. Jadi ada nanti rapat koordinasi khusus untuk kedua wilayah itu. Ini semua upaya terbuka dan diupayakan benar-benar oleh penyelenggara untuk memberikan ruang sepenuhnya kepada masyarakat Maluku Utara yang sudah memiliki hak pilih agar di 27 November bisa menyalurkan suaranya, memilih gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya. Ada tambahannya Bang Jen? Untuk hal ini khusus untuk pemilihan wali kota dan wali kota, lalu tadi juga ada harapannya dari Pak Haji Halil ya, warga Ngade yang selalu punya ini terhadap pelaksanaannya. Iya, baik, saya tanggapi Pak Haji dulu, Haji Halil. Terima kasih atas masukannya, semoga Pak Haji juga sehat selalu. Doakan kami agar kami melaksanakan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate ini dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Iya, jadi apa yang Pak Haji tadi sampaikan memang pada pelantikan PPK dan PPS itu saya sudah memberikan warning kepada teman-teman PPK maupun PPS terkait dengan proses pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Yang jelas di pemilihan wali kota dan wakil wali kota ini tiap momentum itu ada sanksi pidananya. Karena itu sudah disampaikan dan sudah pernah terjadi di Ternate. Oleh itu menghindari hal-hal yang memang itu mempengaruhi integritas kita sebagai penyelenggara, dan itu sudah berikan penekanan. Semoga mereka melaksanakan, karena saya sampaikan bahwa sanksi pidana itu tidak melekat di lembaga tapi melekat di person. Jika teman-teman sengaja melakukan, maka risikonya ditanggung masing-masing bukan lembaga. Nah, itu sudah saya ingatkan ke mereka, mudah-mudahan itu menjadi catatan bagi mereka supaya dalam proses pelaksanaan itu ya tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Nah, terus untuk pemutahiran data pemilih memang yang sudah disampaikan oleh pimpinan, memang kami cuma hanya ingin menekankan kepada teman-teman PPDP apa yang tadi Ibu pimpinan sentir terkait dengan metode coklit coklit itu ingin memastikan supaya teman-teman PPDP itu ya benar-benar mereka berada di lokasi, di lokasi masyarakat, di rumah masyarakat, tidak berada di tempat lain terus mereka rekayasa saja. Ini sebagai bagian evaluasi internal bagi kami, dan itu juga saya sudah sampaikan di pelantikan PPK maupun PPS bahwa dikawal ketat teman-teman PPDP sehingga mereka itu ya tidak sekedar bekerja asal-asalan saja, karena data pemilih ini ukuran kualitas demokrasi kita. Betul. Jadi dari sini pun kita bisa melihat apakah warga yang suka mengeluh itu terada petugas terada datang, dari sisi lain petugas datang dong terada dan sebagainya, ini yang pasti. Iya, supaya saya juga sampaikan ke mereka supaya mereka harus pastikan kalaupun mereka tidak ditemui warganya, foto rumahnya itu supaya benar-benar ada catatan, jangan dari sini terus rai-rai menggustan saja bahasa di sini. Kalau warga juga kalau rumah pagar tinggi, jangan selot dari dalam. Kalau tahu itu coklit jadi orang datang, atau kalau di dalam jauh pakai bel biar mudahkan semua lah. Jadi jangan tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar pada proses ini. Iya, jadi kita berharap itu partisipasi masyarakat yang aktif sehingga pada hari H itu masyarakat tidak menuntut bahwa saya belum terdata. Benar bahwa kalian memiliki KTP, bisa memberikan hak, tetapi kan kalian akan masuk dalam daftar pemilih khusus terakhir kan. Nah, ini juga kan masyarakat Ternate harus mereka tidak terdata. Olehnya itu kan berharap bahwa proses pelaksanaan pencoklitan ini kan panjang, sehingga partisipasi kan nanti akan diumumkan lewat media, lewat kantor lurah dan RT, sehingga mereka bisa meng-cross check kembali. Bahkan DPT online ini juga mempermudah bagi mereka untuk mencek nama-nama apakah sudah terdaftar atau belum. Baik, Bang Jen, terima kasih waktunya di sini. Kita masih ada lanjutan, jadi saya bakal masih ngundang Bang Jen, ngundang Bu Reni dan juga teman-teman penyelenggara kabupaten kota dan provinsi lainnya untuk hadir di sini. Juga kita off air nanti bareng langsung dengan masyarakat gitu ya, jadi bisa mendengarkan apa yang mereka inginkan sebenarnya ini untuk suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 10 kabupaten kota, juga untuk pemilihan gubernur. Bu Reni, terima kasih waktunya sekali lagi. Kita nanti akan bincang-bincang di sesi berikutnya, dan pendengar terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Turaikia Samsudin, selamat siang dan sampai jumpa. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Percaya